Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Denny Ali Sunjaya dalam program orasi, yaitu obrolan ala santri, yang pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan tentang masalah Isra Mi'raj, dan sudah saya rekap dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang dari mbak-mbak dan abang-abang santri. Dan untuk lebih mengefisienkan waktu lagi, mari kita sapa dulu narasumber kita, Mas Abbas. Mas, sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Nggih. Malam hari ini Mas ada beberapa pertanyaan tentang Isra Mi'raj. Yang memang mungkin di kalangan santri sudah umum, tapi mungkin di halayak umum ada beberapa yang belum tahu gitu ya. Nah, langsung saja Mas, untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya Isra Mi'raj itu apa sih Mas? Dari pengertiannya dulu kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj itu adalah satu kejadian yang luar biasa. Itu ada dua kejadian dalam satu waktu. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu apa? Isra itu memperjalankan malam. Nah, kalau kita tarik asal katanya, itu berupa, kalau fi'il madinya itu, kalau kita lihat grammar di Arab ya, asro, yusri, isro'an, kan gitu ya, af'ala yuf'ilu if'ala. Nah, kalau kita tarik ke mujarodnya, ke sulati mujarodnya, itu dari kata saro, yasri, siroyatan. Yang mana ini memiliki arti, saro ini memiliki arti berjalan, tapi berjalan khusus waktu malam. Saro, yasri, siroyatan. Karena ada saro, yasiru, sayran, ada saro, yasri, siroyatan. Ada yasaro kan gitu, yasaro, yasiru. Nah, kalau saro, yasiru, sayron ini mutlak. Tapi kalau saro ini memang berjalan di waktu malam. Lalu kita ikutkan wazan af'ala menjadi asro. Nah, ketika kita tasrif menjadi asro, yusri, isro'an, yang mana berarti dari berjalan malam ketika diikutkan wazan af'ala menjadi memperjalankan malam. Siapa yang memperjalankan? Gusti Allah tentunya. Siapa yang diperjalankan? Ya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah memperjalankan malam, memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad di waktu malam, di malam hari. Di malam hari. Nah, itu Isra. Kemana? Memperjalankan Kanjeng Nabi ini kemana? Yaitu ke Baitul Maqdis, yang mana yang kita masyhur itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kalau kita yang masyhur itu di Palestina sekarang ya, di Palestina, di Komplek Al-Aqsa itu. Nah, lalu Mi'raj ini adalah naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan Ilahi Rabbi, langsung bertakalluf, bermuajahalah gampangnya, langsung ketemu langsung, tatap muka. Iya. Ibarat manusianya gampangnya. Itu melewati langit 1, 2, 3, 4, 5, 7 kan, 4, 5, 6, 7. Kalau langit itu kan lapisan 7, bumi juga 7. Nah, Kanjeng Nabi ke atas sampai 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Rof mustawa sidratil muntaha. Sampai itu namanya Mi'raj. Nah, begitu. Seperti itu Kang Denny. Untuk itu pengertiannya. Ya. Oke. Nah, itu terjadi waktu kapan itu, Mas? Oh iya. Atau mungkin sesuatu yang melatar belakangi kali. Begini. Yang pertama, untuk kejadian sepakat bahwa 27 Rajab adalah satu tanggal yang diperingati oleh kita semua sebagai tanggal Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu satu malam kejadiannya. Meskipun itu ada dua event lah katakan tapi itu ada di malam, di satu malam. Hanya 4 jam. Dan 4 jam. Dan itu cukup, Mas? Cukup. Nah, itu makanya nanti saya jelaskan di ayatnya. Hanya 4 jam. Buktinya apa? Allah memakainya lailan dengan nakiro. Imam Suyuti itu kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bukan al-lailan. Kenapa? Imam Suyuti itu menjelaskan bahwa kenapa
Allah itu menjelaskan dengan lafaz laila tidak al-laila karena Imam Suyuti itu menafsiri liqillati muddati. Karena saking sedikitnya waktu yang digunakan Isra plus Mi'raj. Ya kan waktu itu Kanjeng Nabi itu cerita yang paling masyhur adalah Kanjeng Nabi sedang nginep di rumahnya Ummi Hani bin Abi Thalib. Ummi Hani bin Abi Thalib itu berarti sepupunya Kanjeng Nabi. Lalu beliau di tengah-tengah malam itu beliau itu diisrokan dan dimi'rajkan begitu. Iya. Sampai subuh itu sudah di Mekah lagi. Subuh itu ada di Mekah lagi. Begitu. Berarti nggak menempuh waktu yang lama. Enggak. Padahal pada waktu itu perjalanan antara Mekah ke Baitul Maqdis itu menempuh jarak 40 hari. Itu menggunakan unta. Iya. Harusnya 40 hari. 40 hari. Tapi ya kebesaran Allah. Iya. Dalam satu malam saja. Dalam gitu. satu malam bahkan 4 jam. Ala qaulin 3 jam, 4 jam. Iya. Oke. Itu berarti untuk waktunya 27 Rajab Mas ya. Iya. Nah, oke Mas. Sebenarnya ini kan setiap kejadian itu mesti ada tujuannya gitu ya. Anunya lah ya. Latar belakangnya dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau tujuan Isra Mi'raj sendiri itu apa sih Mas? Sebenarnya tujuan yang paling utama itu adalah sebagai wasilah difardukannya sholat. Karena sehabis Isra Mi'raj itu kita diberikan hadiah sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu ibadah yang paling agung. Tidak ada ibadah yang sedekat itu kecuali sholat. Dimanapun ibadah pasti ada sholat. Di haji juga ada sholat. Ada. Iya kan? Itu menandakan bahwa sholat itu begitu agung. Dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, itu kita wajib sholat. Karena saking agungnya ibadah itu, kita dapat itu melalui proses Isra Mi'raj. Bahkan yang tadinya Allah itu memberikan sholat itu 50 waktu. 50 waktu. Cuman pada ceritanya bahwa Kanjeng Nabi terus nego karena takut keberatan umatnya, sehingga Allah langsung memberikan sudah 5 waktu. Tapi dalam satu waktu itu ganjarnya seperti 10 waktu. Sehingga 5 waktu itu sama ganjarnya dengan 50 waktu. Jadi secara bilangan dikurangi tapi secara pahala tetap. Itu Masya Allah, sayangnya Allah terhadap umatnya Kanjeng Nabi. Begitu. Tapi memang iya sih Mas, artinya dari 50 bagaimana itu tidak dikurangi. Yang 5 aja kadang masih berat. Nah itu makanya ya yang 5 aja masih kadang-kadang masih berat itu. Banyak orang yang bolong-bolong. Iya. Apalagi 50. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam itu kira-kira berapa jam sekali itu kita sholat ya? 1 jam atau 2 jam sekali? Enggak, sampai paling 30 menitan kayaknya. 30 menit? Iya. 30 menit sholat mana? Lagi 5 waktunya saja kan? Masya Allah berat ya? Berat. Nah itu dapat oleh sholat. Nah itu tujuannya adalah memang untuk wasilah sebagai difardukannya sholat. Lalu tujuan ya ini bukan tujuan utama, tapi memang ada cerita ini, memang ada unsur ininya, entah sedikit entah banyak. Di hari-hari itu, di bulan-bulan itu, di tahun-tahun itu Nabi itu sedang sedih. Iya, kenapa? Karena sehabis ditinggal 2 orang yang tersayang. Yang pertama adalah istrinya Khadijah, Sayyidah Khadijah, Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua itu pamandanya yaitu Abi Thalib. Nah, sehingga beliau itu mengalami bahasanya itu di kitab-kitab Yaumul Huzn, hari-hari kesedihan. Nah, sehingga gampangannya umum direfreshingkan, diwisatakan lah, dihiburlah oleh Allah dengan kejadian Isra Mi'raj, yang dimana nanti ketemu nabi-nabi dan sebagainya. Mungkin kalau bahasa sekarang healing. Healing ya kan, Nabi healing lah. Gampangannya gitu lah. Begitu, karena di situ ada Yaumul Huzn. Begitu kan. Kayak itu ya untuk tujuan. Nah, dari waktu, tujuan, pengertian sudah, bahkan tadi kita sudah mendapatkan dari Isra Mi'raj itu oleh-oleh itu ya berupa sholat itu Mas ya.
Nah, ada nggak sih hikmah gitu ya? Artinya kita sebagai umat muslim gitu kan mengambil pelajaran atau hikmah atau ibro dari kejadian Isra Mi'raj ini untuk kita. Itu apa sih hikmahnya gitu? Yang pertama, yang umat Islam terutama yang bisa diambil pelajaran adalah satu, waktu itu menandakan bahwa mana yang beneran iman kepada Nabi dan Allah dan Nabinya, mana yang tidak. Karena begini, waktu itu belum ada teori Einstein, sehingga tidak bisa kita itu menghitung antara kecepatan cahaya yang melebihi kecepatan sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Kalau teori Einstein ledak itu, nggak bisa itu. Sehingga waktu itu banyak orang yang tidak percaya. Iya. Dia masuk akal kalau tidak percaya juga. Iya. Nggak ngerti nggak maksud saya? Gini. Saya bilang waktu itu ke Kang Denny sekarang misalkan saya bilang ke Kang Denny sekarang. Kang Denny, tadi saya habis dari Mekah nih, habis maghrib. Terus saya syuting sini. Berapa jam tuh? 4 jam. Percaya nggak kira-kira Kang Denny? Enggak, jelas. Kejadian waktu itu, kalau memang orang-orangnya benar-benar iman, maka tetap percaya. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya digelari As-Siddiq itu karena itu. Karena memang kenapa? Sebab itu melihatnya Allah. Bukan melihat Nabi sebagai manusia. Bukan melihat, kalau Kang Denny tadi, bukan melihat sayanya sebagai manusia yang lemah. Bukan sebagai Nabi. Bukan melihat sebagai Nabi itu sebagai manusia. Tapi melihatnya Allah yang mampu untuk segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah pengen menerbangkan kita kemanapun. Jangankan Kanjeng Nabi, kita juga bisa kan sebenarnya kalau Allah pengen. Kalau menghendaki ya. Apalagi Kanjeng Nabi. Dia sangat bisa. Makanya Allah sampai mempertaruhkan kesuciannya, mempertaruhkan sifat sucinya di ayat yang menerangkan tentang Isra. Itu kan di Al-Isra itu ayat 1 itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Al-ayat. Bahwa Maha Suci Allah. Ini ayat yang diawali dengan lafaz Maha Suci. Ini acara. Allah sampai mempertaruhkan kemahasuciannya. Berarti ini kejadian ini bukan kejadian yang ecek-ecek. Luar biasa. Luar biasa kejadian ini. Makanya Allah sampai mempertaruhkan ke mahasuciannya. Loh, saya loh, kamu lihatnya saya, gampang ngomong kalau bahasa Indonesia, kamu itu harusnya melihat saya, jangan melihat Muhammad sebagai abdi, tapi saya, subhanalladzi asra bi abdi. Kan gitu. Makanya Abu Bakar Siddiq tidak melihat Nabi sebagai abdi, tapi Nabi Muhammad melihat Allah sebagai Tuhan yang bisa kapanpun, dimanapun berbuat apapun. Jadi percaya. Dari situ, kenapa Allah berani mempertaruhkan kemahasuciannya. Nah, Subhan itu kan masuk. Mahasuci Allah. Bahkan kalau Imam Tobari itu mengatakan saking uniknya lafaz Subhana. Kalau kita mengatakan subhana itu masdar juga bukan. Subhana itu. Iya, subhana juga bukan kalau Imam Tobari. Kenapa di tafsir Tobari mengatakan seperti itu? Kalau masdar itu kan nanti bisa ada zaman. Ada zaman, ada hadat. Hadat itu perbuatan. Nah, kalau kata Ibnu Malik itu kan al-masdarusmun maswaz zamani min mabdulul layul fi'li ka amnin min amin kan itu. Jadi madlulnya fi'il itu ada hadat, ada zaman. Nah, masdar itu ada hadatnya. Bisa ada zamannya. Makanya ada bahasanya i'malul masadir kan gitu. Sehingga Allah tidak mungkin terbatas waktu dan tempat. Sehingga Imam Tobari mengatakan saking menyucikannya lafaz subhana karena itu dinisbatkan pada Allah. Subhana itu beliau mengatakan ismun wudi'a maudhi'al masdar. Isim yang diletakkan pada tempatnya masdar. Masdar bukan? Ya bukan, karena wudi'a maudhi'al masdar. Hanya menempati saja. Iya. Kayak Kang Denny menempati tempat saya. Saya bukan, ya bukan. Kang Denny kan gitu. Makanya itu.
Sehingga Allah itu mempertaruhkan kesuciannya karena memang kejadian ini sangat hebat. Nah, dan Allah pun memberitahu bahwa Muhammad ini adalah hamba. Bukan berarti ketika percaya lalu dikatakan Muhammad ini sebagai Tuhan. Atau anak Tuhan atau manusia yang setengah Tuhan atau titisan Tuhan, enggak. Makanya Allah itu dengan sangat tegas mengatakan asrobi abdi, bahwasanya Muhammad bukan Tuhan. Muhammad bukan anak Tuhan, Muhammad bukan manusia setengah Tuhan, Muhammad juga bukan manusia yang dituhankan, tapi abdi, hamba saya. Dan level abdun itu lebih tinggi daripada level Habib, level Khalil itu lebih tinggi. Sebab kita itu mengaku hambanya Allah, kan? Ya, memang sudah pasti Allah mengaku punya hamba kita. Nah itu yang paling penting itu adalah pada sebuah pengakuan Allahnya. Yang paling penting itu kan Allah ngaku nggak nih? Nabi Muhammad sudah jelas diakui oleh Allah soalnya. Buktinya apa? Subhanallah asra bi abdihi. Kalau kita gimana? Lah ya kan, ya mudah-mudahan kan diakui kan gitu kan? Itu makanya juga Allah sebenarnya menegaskan kepada semua orang Islam bahwa Muhammad bukan anak saya. Buktinya Muhammad itu abdul, buktinya Muhammad itu masih butuh waktu. Mana waktunya, ada lailan di situ. Muhammad juga masih butuh tempat, mana tempatnya, minal masjidil haram il masjidil aqsa. Itu kan bahwa menandakan bahwa Nabi Muhammad betapapun nabi tapi juga manusia. Kan seperti itu. Makanya perlu meskipun peristiwa ini sangat besar, tapi yang melakukannya manusia, tapi bukan manusia biasa, pasti ada wasilah-wasilah seperti Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Baitul Maqdis menggunakan buraq. Seperti yang sudah kita ketahui lah. Buraq itu adalah hewan yang berkaki 4, besarnya itu seperti di atas himar itu keledai, tapi lebih kecil daripada bighal. Bighal itu bahasa Indonesianya bagal. Bagal itu peranakan antara kuda dan keledai. Itu namanya bagal. Nah, buraq itu lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bagal. Dan memiliki sayap. Ada sayapnya, Mas ya? Sayapnya. Nah, lalu apakah ke langit sampai 7 Rasul sampai Sidratul Muntaha itu Kanjeng Nabi itu menggunakan buraq? Enggak. Kanjeng Nabi pakai tangga. Pakai tangga. Oh, tangga. Pakai tangga. Ada tangganya. Oh, maksudnya berarti dari langit 1 ke 7-nya itu? Iya, pokoknya dari bumi ke langit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 1 2 3 5 4 5 6 7 Rasulullah Mustafa Sidratul Muntaha. Itu pakai tangga. Pakai tangga. Tidak pakai buraq. Buraqnya itu di apa bahasa Indonesianya itu? Diikat. Iya, bahasa Jawanya saya tahu. Saya tahu itu bahasa Jawa makanya dicangcang, diikat. Diikat. Ada kan ikatannya itu masih ada sampai sekarang. Ya, diikat. Makanya mi'rajnya pakai tangga itu. Ya, kayak ada pintu gitu tangga. Kalau kayak di kartun Tom and Jerry itu. Iya, itu kan gambarannya begitu tuh. Sederhananya kan seperti itu. Iya. Berarti itu hikmah ya, Mas ya. Hikmahnya udah. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan sih itu aja, Mas. Tapi barangkali ada beberapa kejadian atau peristiwa yang lainnya. Apa sih, Mas, yang masih berkaitan dengan ini gitu? Yang pertama, Rasulullah itu ketika masuki langit 1 2 3 4 5 6 7, Rasulullah dilihatkan neraka, dilihatkan surga. Ya Allah. Bagaimana umatnya nanti yang seperti ini, bagaimana begitu dilihatkan seperti itu, yang nantinya ahli maksiat bagaimana, yang ahli ibadah bagaimana, itu semuanya diperlihatkan. Dan semuanya ketika Rasulullah tanya ke malaikat Jibril, semuanya dijawab. Apakah itu sudah ada berarti di surga dan neraka? Enggak, itu gambaran. Gambaran saja bahwa nanti umatmu itu loh Muhammad, kalau misalkan begini nanti dampaknya ini. Sampai di langit 7 Rasul Mustafa Sidratul Muntaha bahwa ada peristiwa Kanjeng Nabi memberikan salam
kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lafaz at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Oh, yang ada di tahiyat itu. Iya. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, malaikat Jibril di situ tidak ada sebenarnya, tapi malaikat Jibril mendengar itu. Di bawahnya, makanya malaikat Jibril dan ahlus samawat itu menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi yang ada di tahiyat itu satu dialog, Mas ya. Satu dialog Allah dengan Rasulullah. Umat mana yang seperti itu? Iya. Begitu. Nah, lalu ada satu hal peristiwa bahwa ketika Rasulullah itu nyampe ke Baitul Maqdis, Rasulullah itu semua malaikat turun tanpa terkecuali, dan nabi-nabi yang sudah tiada turun. Maksudnya ikut hadir di situ? Ikut hadir. Dan sholat bersama Nabi yang imamnya adalah Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ala qaulin, malaikat Jibril itu azan dan iqamah. Ketika seperti itu malaikat Jibril langsung menarik Kanjeng Nabi untuk jadi imam. Ya. Dan sholat rakaat ini 2 rakaat tahiyatul masjid itu cerita yang paling paling masyhur lah. Nah itu maksudnya sholat tahiyatul masjid itu ada kaitannya dengan itu, Mas? Apa gimana? Enggak ya? Di situ sholatnya dzatir ruku wa sujud seperti sholat kita. Gitu. Tapi itu bentuknya itu kan belum difardukan sholat. Iya, belum. Itu merupakan sholat tahiyatul masjid. Memang itu kan pertama masuk ke Masjidil Aqsa itu. Tapi ala qaulin memang setelah Mi'raj masuk lalu. Gitu. Itu peristiwanya. Lalu ada peristiwa lagi, Kanjeng Nabi juga dicucikan hatinya menggunakan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan itu kejadiannya kapan tuh, Mas? Sebelum berangkat ke Baitul Maqdis. Berarti sebelum berangkat, sebelum Isra berarti ya? Sebelum Isra. Berarti dalam hal ini Kanjeng Nabi itu 2 kali dicuci hatinya. Pas waktu kecil gitu, Mas. Kecil ya, awal itu yang akhir dan yang kedua pas mau Isra itu. Oke. Itu pakai air Zam-Zam. Oke, mungkin itu sih, Mas. Atau masih ada lagi yang perlu disampaikan untuk kejadian atau peristiwa tentang ini? Oh iya, tadi mau ini lupa. Ya, ini kan ada khilaf, Mas. Sebenarnya kayak ada yang bilang Isra Mi'raj itu ruh dan jasad, ada juga yang ruhnya saja. Sebenarnya gimana sih itu? Maklum ya, maksudnya sebenarnya dari dulu juga pertanyaan klasik bahwa ketika Isra dan Mi'raj apakah Kanjeng Nabi itu rohnya saja dan jasadnya atau dengan jasad atau tidak? Rohnya saja atau dengan jasadnya atau rohnya saja? Rohnya saja. Ya kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat ya bahwa yang diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah itu adalah roh dan jasadnya Kanjeng Nabi. Roh dan jasad nih. Itu sepakat. Itu udah Mas ya. Oke. Mungkin itu saja sih, Mas. Obrolan kita tentang Isra Mi'raj. Mungkin kita nanti dilanjut dengan tema-tema yang lain. Siap. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk penjelasannya, Mas. Siap, semoga Mas Abbas sehat selalu, berkah semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.